Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ketemu lagi dalam pelajaran fitokimia dan kita akan membahas tentang kromatografi lapis tipis. Nah, penggunaan bahan alam khususnya tanaman dalam pengobatan itu sudah berlangsung lama. Adanya tren back to nature, produk herbal itu meningkat. Nah, sehingga metode farmakope yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT dan kromatografi cair kinesia tinggi atau KCKT ini umumnya sering digunakan terutama dalam hal standarisasi bahan alam. Kita akan mereview tentang kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran menjadi komponennya berdasarkan perbedaan migasi. Masing-masing komponennya dalam fase diam akibat pengaruh dari fase gerak. Ini dari gambar saudara bisa melihat ada mixture atau campuran ya. Ini berisi beberapa senyawa, kemudian dilakukan separasi atau pemisahan menjadi beberapa komponen. Nah, beberapa komponen itu bisa kita lakukan analisis, identifikasi, purifikasi atau pemurnian, dan kuantifi atau kita bisa melakukan perhitungan. Nah, ini adalah salah satu contoh kromatografi lapis tipisnya. Nah, ini dia akan memisahkan berdasarkan perbedaan fase diam dan fase geraknya. Nah, ilustrasi dari kromatografi ya, kita ada campuran. Nah, kemudian dengan adanya fase diam dan fase gerak itu akan terjadi separasi ya. Separasi atau pemisahan menjadi beberapa komponen. Nah, separasinya ini adalah berdasarkan interaksi senyawa tersebut terhadap fase diam dan fase gerak. Like dissolvers. Kita akan membahas tentang kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi padat cair, yaitu dengan fase diam berbentuk padat dan fase gerak berbentuk cair. Ini adalah kromatografi planar atau dia kromatografi apa ya? Kalau planar itu yang bidang datar ya. Kemudian fase diam berupa lapisan tipis pada permukaan datar di atas pendukung yang sesuai. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan KCKT atau HPLC, dia itu mudah, sederhana, murah, dan cepat. Walaupun seperti itu, dia memiliki kekurangan, yaitu daya pemisahannya dan sensitivitasnya lebih rendah, dan juga dia terpengaruhi oleh lingkungan. Komponen penting dalam analisis dengan KLT, yang pertama kita harus ada chamber, kemudian fase diam, fase gerak, aplikasi sampel, pengembangan, dan deteksi berjam. Nah, ini adalah bentuk chamber atau tempat di mana kita akan melakukan KLT. Nah, ini seperti ini, kurang lebih bentuk dari chambernya. Biasanya dia berbentuk dari kaca, karena kaca kebanyakan adalah netral ya. Maksudnya netral itu dia itu tidak berinteraksi dengan fase diam atau fase geraknya. Bagaimana dengan fase diamnya? Fase diam pada KLT berupa fase polar kalau dia adalah normal phase, ataupun fase terbalik kalau dia fase diamnya berupa fase non polar. Nah, untuk fase normalnya kita bisa menggunakan silika gel. Nah, silika gel merupakan silika yang dibebaskan dari air. Dia bersifat asam. Fase ini lebih banyak digunakan untuk memperkuatnya. Biasanya dia ditambahkan kalsium sulfat sehingga kita bisa mengenal yaitu silika gel G, yaitu silika yang dia diikat dengan kalsium sulfat. Nah, sebagai pendukung lapisannya bisa digunakan kaca dengan ukuran 20x20 bisa, 10x20 juga bisa, 5x10 juga bisa. Selain pakai kaca, kita juga bisa memakai lembaran aluminium atau plastik dengan ukuran di atas yang bisa dibuat oleh pabrik. Nah, kemudian silika gel itu kadang kita tambahkan senyawa yang bisa berfluoresensi. Jadi ketika disinari oleh sinar UV, dia bisa berfluoresensi. Sehingga kita akan mengenal yang namanya silika gel GF254. Maksudnya apa? Silika gel GF254 adalah silika gel yang dia bisa berfluoresensi pada gelombang 254 nanometer.
Kemudian untuk fase normal yang berikutnya kita bisa menggunakan alumina atau aluminium oksid. Nah, fase ini dia bersifat basa. Ini lebih jarang digunakan dan bila digunakan kita harus dipanaskan terlebih dahulu. Nah, alumina yang digunakan sebagai fase diam untuk KLT umumnya bebas air sehingga mempunyai aktivitas penyerapan lebih tinggi. Kemudian ada Kisergen, ya, sebenarnya ini adalah asam silika yang almov. Dia berasal dari kerangka diatomae, maka lebih dikenal dengan nama tanah diatom. Nah, ini kurang asortif atau kurang bisa menyerap ya dibandingkan dengan silika. Kemudian ada magnesium silikat. Nama lainnya adalah fluoresil. Hanya digunakan bila absorben atau penyerap lainnya tidak dapat digunakan. Kemudian ada selulosa. Nah, polaritas tinggi dapat digunakan sebagai pemisahan secara partisi, baik dengan bentuk kertas maupun bentuk lempengnya. Keduanya masih sering dipakai, terutama untuk pemisahan golongan flavonoid. Fase diam, nah umumnya biasanya digunakan silika, kemudian dapat ditambahkan pengikat, ya. Kemudian bisa ditambahkan juga indikator fluoresensi. Nah, mekanisme fase diam umumnya adalah adsorpsi, kadang partisi, tapi lebih banyak kan adalah adsorpsi. Kemudian bagaimana dengan fase gerak L1 atau pelarutnya? Nah, dia adalah berdasarkan polaritas, yaitu left dissolved lag. Biasanya adalah campuran dan kita bisa mendapatkannya dari studi pustaka atau kita coba-coba. Nah, untuk senyawa polar dia akan lebih tertahan di fase diam. Karena kalau untuk normal fase diamnya juga polar. Nah, senyawa polar mudah larut dalam fase gerak yang polar. Nah, ini lag dissolved lag. Kemudian kita akan melihat ya simbol-simbol plat dalam KLT ada Si atau sil, yaitu artinya silika. Kemudian 60 adalah ukuran pori-pori, F atau UV adalah indikator fluoresensinya. 254 atau 366 adalah dia berfluoresensi di panjang gelombang mana. Kalau 254 berarti dia di 254. Kalau 366 dia di 366. G adalah pengikat yaitu gypsum atau kalium sulfat. Kemudian H atau N adalah tanpa pengikat. RP adalah reverse phase, yaitu silika yang dimodifikasi dengan hidrokarbon. 2818 adalah berapa panjang rantai karbonnya. P adalah untuk dia preparatif. Di sini Anda bisa melihat kekuatan elusi pelarut pada silika dan polaritas pelarutnya. Misalnya contohnya ada solvent pentane. Dia kekuatannya adalah 0, polarity indexnya adalah 0. Hexan juga dia saya ulangi lagi ya. Jadi dari atas ke bawah ini adalah dari nonpolar ke polar. Jadi pentane karena dia sangat nonpolar, polaritas strength-nya adalah 0. Hexan dia juga kategori nonpolar adalah 0 sampai 0,01. Sikloheksan dia 0,3 ya, polaritasnya 0,2. Karbon tetraklorida kekuatan solvennya adalah 0,11, polaritasnya 1,6. Kemudian ada toluen, kekuatan solvennya 0,22, polaritasnya 2,4. Benzen kekuatannya 0,25, polaritas indeksnya tidak ada. Kloroform kekuatan solvennya 0,26, polarity indeksnya 4,1. Diklorometan kekuatan pelarutnya adalah 0,32 dan polaritinya adalah 3,1. Dietil ether ya kekuatan pelarutnya 0,38 sampai 0,43, sedangkan polaritinya 2,8. Etil asetat ya kekuatan pelarutnya 0,38 sampai 0,48, polaritasnya 4,4. Aseton kekuatan pelarutnya 0,47 sampai 0,53, polarity indeksnya 5,1.
metil T butil ether ya, kekuatan solvennya 0,48, polarity indeksnya 2,5. Asetonitril, kekuatan pelarutnya 0,5 sampai 0,52, polarity indeksnya 5,8. Tetrahidrofuran, kekuatan pelarutnya 0,44 sampai 0,53, polarity indeksnya adalah 4,0. Kemudian ada isopropil alkohol ya. Kekuatan parameternya 0,6, polarity indeksnya 3,9. Metanol kekuatannya 0,7 sampai 0,73 dan polarity indeksnya 5,1. Nah, ini adalah dia di silika. Bagaimana aplikasi sampel? Yang pertama adalah saudara totalkan bercak sekecil mungkin, biasanya 1 sampai 2 mm. Kenapa harus kecil? Karena totalan besar, maka bercak menyebar dan bertumpuk. Nah, untuk senyawa ini ya, sebelum ditotolkan maka dia dilarutkan dulu. Nah, digunakan pelarut sampel yang bisa melarutkan sampel dengan baik tapi mudah menguap dan daya elusinya adalah kecil. Nah, aplikasi sampel ini bisa secara manual ataupun secara otomatis. Kita bisa menggunakan mikropipet atau mikrosiring atau pipa kapiler. Kemudian setelah ditotolkan kita keringkan terlebih dahulu ya. Jadi dengan harapan adalah pelarut sampelnya sudah kering. Kemudian kita masukkan ke dalam chamber atau bejana yang sudah berisi pelarut. Maka ya, dia kemudian akan terjadi elusidasi atau dia akan naik ya. Jadi bercak itu akan naik barengan dengan pelarutnya. Nah, kita akan naikkan sampai batas tertentu. Nah, setelah batas tertentu akan kita ambil dan kemudian kita akan keringkan dan kita akan hitung yang namanya RF. RF adalah jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, setelah itu bagaimana kita mendeteksi bercak? Pertama, kita bisa menggunakan mata telanjang, apakah bercak itu berwarna atau tidak. Selain itu, kita juga bisa menggunakan lampu UV 254 atau lampu UV 366 nm. Nah, jika menggunakan plat KLT yang F atau bercak yang tidak berfluoresensi terlihat sebagai pemadaman gelap pada latar belakang hijau atau biru. Selain itu juga kita bisa melakukan penyemprotan atau dicelup atau diuapkan atau kita lakukan destruksi atau kita selektif. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan. Next. Nah, ini adalah contoh bagaimana bercak itu terlihat pada sinar UV. Ya, ini untuk yang solvent pertama ya, yang polar. Nah, ini kita akan lihat ya, ini ada warna biru, kemudian ini ada juga warna merah ya. Ini ada juga warna yang lain ya di solvent nomor 3 atau less polar. Nah, inilah yang namanya kita melihat penampakan bercak dengan menggunakan sinar UV. Kemudian kita bisa juga dengan kita semprot ya, atau visualization detection of spot. Nah, universal metode umum adalah metode destruksi, yaitu kita bisa menyemprotkan dengan reagen yang korosif, kemudian kita panaskan di dalam oven sehingga nanti akan kelihatan spotnya atau bercaknya tersebut. Misalnya kita bisa menggunakan anisaldehid dengan H2SO4 atau vanilin dengan H2SO4. Ada juga metode non-destruktif ya. Ini non-destruktif adalah apa? Bercak itu bisa direcovery. Misalnya kita bisa menggunakan daylight atau mata telanjang, atau kita menggunakan UV, atau menggunakan I2, atau juga kita bisa menyemprot ya dengan air yang
diisi pelarut organik, misalnya adalah wet opaque sport. Ada juga metode spesifik, misalnya adalah contohnya adalah untuk alkali kita bisa gunakan drag and drop. Kemudian untuk komponen yang ada gugus fenoliknya kita bisa menggunakan FeCl3. Kemudian gula kita bisa menggunakan anilin petilat, kemudian amina asam amino yang mengandung gugus nitrogen kita bisa menggunakan ninhidrin. Mungkin ini kita juga akan membahasnya di pelajaran screening fitokimia. Ini adalah beberapa penggunaan pelacak bercak pada kromatografi kertas. Misalnya, kita menggunakan sinar UV 254. Nah, ini kita semua bisa menggunakan untuk senyawa-senyawa yang bisa berfluoresensi. Kemudian kita bisa menggunakan iodoplatinat. Iodoplatinat adalah untuk senyawa amin atau amin tersier atau amin kuartener. Kemudian kita bisa menggunakan reaksi furfural. Ini untuk turunan karbamat. Kemudian kita bisa menggunakan reaksi Simon. Ini untuk heterosiklik amin. Reaksi DAB dalam etanol. Ini untuk karbinol atau sulfonida. Kemudian drag and drop. Ini untuk alkaloid, amin kuartener, heksa atau penta. Kemudian uap iodium kita untuk klorfenol, uap NO2 untuk ikatan rangkap atau senyawa organik, pereaksi marfuis untuk turunan morfin, pereaksi Milon adalah untuk fenol, aril, amil, ikatan tak jenuh, kemudian KMO4 dan sulfonat untuk amin ikatan tak jenuh, ninhidrin untuk asam amino, nitrosonaftol untuk primer ergot, reaksi Mendelin untuk turunan ajmalin, vanilinas sulfat untuk barbituran dan phenytoin. Nah, kemudian kita akan membahas tentang RF ya. RF adalah jarak antara titik awal sampai sampai bercaknya dibandingkan jarak titik awal sampai titik akhir dari pelarut. Kita juga akan menemui yang namanya telling in paper chromatography, yaitu apa? Adanya dua bercak yang bertumpuk. Ini juga sangat mengganggu ya dan tidak kita harapkan. Bagaimana apa alasan dan solusi untuk tiling ini ya? Jadi ionic karakter dari asam dan basa ketika mereka dilakukan kromatografi pada kondisi netral. Solusinya bisa kita tambahkan asam atau basa pada developing system atau adanya application dari senyawa yang besar. Nah, solusinya juga kita bisa mengecilkan ukuran dari material itu atau juga karena adanya improper choice of solvent system atau kita salah memilih solvent, maka solusinya adalah kita ganti solventnya. Bagaimana aplikasi dari KLT pada kualitatif, yaitu identifikasi dari suatu senyawa, di mana senyawa yang memiliki RF yang sama biasanya adalah dia senyawa yang sama. Kemudian determinasi dari beberapa senyawa yang kompleks. Nah, ini akan kita bisa melihat berapa banyak bercak dalam senyawa tersebut. Kemudian kita bisa melakukan purifikasi atau pemurnian dari material. Kemudian kita bisa melihat progres dari reaksi kimia. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring dari kolom kromatografi.
Kemudian adalah kita mengembangkan ya fingerprint TLC untuk ekstrak, kemudian minyak yang menguap atau preparasi farmasi untuk identifikasi dan comparison. Kemudian ini adalah kita biasanya menggunakan aplikasi plate 5x5 atau 5x10 yang dia di coating ya material yang yang biasanya kita gunakan. Secara kuantitatif ya kita bisa dalam kasus ini ya kita bisa menghitung volume dari sampel menggunakan siring. Jadi pada dimensi plat ukuran 5x10 sampai 20x20 ini nanti akan ada spotnya atau bercaknya. Nah, bercak itu bisa kita ambil, kemudian kita murnikan dan kita bisa ukur atau hitung berapa kadarnya. Nah, ini adalah pelacakan bercak dengan reaksi warna ya. Jadi yang pertama adalah reaksi anilin petalat ya. Kita gimana caranya adalah larutkan anilin 0,93 gram dan asam petalat dalam butanol 100 ml, kemudian semprotkan pada noda dan panaskan 50 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, ini adalah untuk gula reduksi dan warnanya bisa berwarna-warni. Kemudian ada reaksi anialdehid dalam asam sulfat. Cara pembuatannya adalah larutkan 0,5 gram anisaldehyde dalam 0,5 ml asam sulfat pekat, kemudian ditambahkan 9 ml etanol 95% dan 5 tetes asam asetat glasial. Bercak setelah disemprot, panaskan 105 derajat Celcius selama 25 menit. Nah, ini untuk karbohidrat dan umumnya akan menghasilkan warna biru. Kemudian ada sebum Cl dalam kloroform. Bagaimana membuatnya adalah larutkan SpCl 3 dalam CHCl3 disemprotkan pada bercak. Dia dipanaskan atau bisa langsung dilihat di UV 254 atau 336. Ini biasanya untuk steroid, glikosida, lipid, dan vitamin A. Dan dia akan memberikan berwarna-warni macam. Kemudian hijau brom, bagaimana pembuatannya adalah larutkan 0,36% dalam campuran. Nah, ini untuk asam dan dia akan memberikan warna kuning. Untuk kresol ya, bagaimana membuatnya adalah metanol air 8/2 yang berisi 8 tetes NaOH 30% tiap 100 ml. Ini untuk karboksilat dan biasanya akan memberikan warna hijau. Kemudian ada reaksi 2,4-dinitrophenylhydrazine. Ini untuk gula reduksi, aldehid dan keton, dia akan memberikan warna kuning sampai jingga. Dragendorf untuk alkaloid dan senyawa basa-basa lainnya yang biasanya mengandung N, ini akan memberikan warna jingga sampai coklat. Kemudian fluorosen dan uap brom ini adalah untuk senyawa berikatan rangkap dan dia akan memberikan berbagai macam warna. Hidroksiquinolin dan NH3 ini adalah untuk kation ionik anorganik, dia memberikan berbagai macam warna. Ninhidril untuk aminofosfat, tidak, dan glukosamin atau gugus-gugus yang mengandung N. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Yang pertama, pada isolasi minyak asiri dari limpang temulawak, minyak asiri yang didapat dianalisis secara KLT. Fase gerak yang digunakan adalah kloroform, bensin, etanol dengan perbandingan 2:2:1. Pertanyaannya adalah hitung masing-masing elemen yang diperlukan apabila akan dibuat fase gerak 50 ml. Nah, ini Anda bisa menggunakan matematika sederhana, yaitu adalah untuk kloroform karena dia 2 dibagi jumlah seluruhnya yaitu 2 tambah 2 tambah 1 kali 50 ml. Dapatnya adalah 20 ml. Benzen juga sama ya, 2 bagi 2 tambah 2 tambah 1 kali 50 ml dapatnya 20 ml, dan etanol 1/2 tambah 2 tambah 1 kali 50 ml dapatnya adalah 10 ml.
Ada juga tentang RF, yaitu pada isolasi minyak asli dari limpang temulawak sebanyak 150 gram didapatkan minyak asli sebanyak 0,97 gram. Minyak asli dianalisis secara KLT, kemudian didapatkan data bahwa jarak yang ditempuh oleh bercak sebanyak 5 cm dan jarak pelarut adalah 10 cm. Berapa harga RF? Harga RF adalah jarak noda bagi jarak pelarut, yaitu 5 dibagi 10, dapatnya 0,5. HRF adalah RF kali 100, makanya 0,5 kali 100 yaitu 50. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita akan ketemu di lain kesempatan, dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.